Mereka diberikan hati, tetapi hati mereka tidak bisa mereka gunakan untuk mengenal Allah. Hati mereka tidak bisa mereka mengenal tentang perkara halal dan haram. Dan juga kami memberikan kepada mereka penglihatan, tetapi penglihatan tersebut tidak bisa mereka gunakan untuk melihat. Dan kami juga memberikan kepada mereka pendengaran, tapi pendengaran tersebut tidak juga mereka gunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Demikian Allah menggambarkan. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengkhabari kita tentang bahayanya kebodohan, bahayanya kejahilan, jadi menjadi sebab yang paling besar mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ayyuhal hadirun, penyakit kebodohan ini tidaklah dampaknya kerusakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan saja. Allah telah menyebutkan ayat-ayat yang lainnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadisnya dampak-dampak kebodohan, ya, sebab-sebab kebodohan, kejelekan terjadi di tengah umat Islam. Di antaranya, sebelum saya menyebutkan, ada ucapan yang sangat indah disebutkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kafa bil ilmi syarafan ayadda'ihi man la yuhsinuh wa yafrah idza nusiba ilaih, wa kalfa bil jahl khizyan ayafirru minhu hatta ahluhu. Nah, ucapan yang sangat indah yang menunjukkan jeleknya kebodohan, rusaknya kejahilan. Kata Ali bin Abi Thalib, cukup ilmu itu dikatakan sesuatu yang mulia ketika orang-orang yang mereka tidak punya kapasitas sebagai orang yang berilmu, dia mengaku dirinya itu punya ilmu. Dia senang kalau seandainya dia dikatakan sebagai alim. Dia senang ketika dirinya dikatakan sebagai orang yang pintar dalam keadaan dia bukan ahlinya. Sudah cukup itu ilmu dikatakan sesuatu yang mulia. Wa kafa bil jahl khizyan, dan cukup kebodohan, kejahilan itu tercela ketika orang yang bodoh tidak mau dianggap dirinya sebagai orang yang bodoh. Saya ulangi kembali. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cukup seilmu itu dikatakan mulia ketika orang yang tidak punya ilmu senang bahagia ketika dikatakan dia orang berilmu. Dan sudah cukup kebodohan itu merupakan perbuatan yang tercela ketika dia lari atau dia tidak mau dianggap dirinya sebagai orang yang bodoh padahal dia bodoh. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pertama, kebodohan, kejahilan merupakan sebab yang paling pertama dan utama tersebarnya kesyirikan di muka bumi ini, tersebarnya kekufuran, diterimanya kesyirikan sebagai suatu ibadah, diterima kekufuran sebagai sesuatu keyakinan. Sumber utamanya, pokok utamanya adalah kebodohan dan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan fahisyah, apa yang nampak dari perbuatan tersebut dan apa yang tersembunyi. Dan juga Rabbku mengharamkan daripada dosa, dan juga al-baghya bighairil haq, sifat-sifat melampaui batas tanpa hak, dan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak pernah Allah turunkan bukti dan dalil dari kesyirikan itu. Dan yang terakhir Allah katakan,
wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau mengucapkan sesuatu ucapan yang itu tidak ada dalilnya, atau engkau mengucapkan sesuatu terhadap Allah apa yang engkau tidak ketahui ilmunya. Perhatikan ayat yang saya baca tadi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dosa yang paling ringan sampai dosa yang paling tinggi. Dosa yang paling ringan adalah dosa maksiat, ya, dan dosa yang paling tinggi, ya, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah menyebutkan perbuatan kesyirikan, setelahnya apa? Mengucapkan sesuatu tentang syariat Allah apa yang tidak mereka ilmui, apa yang mereka tidak ketahui, apa yang mereka tidak punya sandarannya. Ini merupakan sumber kerusakan dan sumber terjadinya, tersebarnya kesyirikan di muka bumi ini. Dan juga dalam ayat yang lain, ketika kaum Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat ke-138, mereka mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika mereka berkata, wahai Musa, jadikan kepada kami sesembahan yang lainnya selain Allah, seperti mereka juga punya sesembahan. Ini ucapan kesyirikan atau tidak? Ini ucapan kekufuran atau tidak? Jelas ini ucapan kesyirikan. Dia meminta kepada Musa untuk dijadikan Tuhan yang lainnya, ya, yang untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran? Ucapan Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, yang tolol, yang dungu. Bisa difahami ya? Jadi sebab mereka mengucapkan kalimat kekufuran ini, sebab mereka meminta perbuatan-perbuatan kesyirikan ini, dikarenakan kebodohan dan kejahilan. Jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari kebenaran, jauhnya mereka dari sunnah, jauhnya mereka dari Al-Quran. Ini sumber kerusakan, dan kerusakannya tidak tanggung-tanggung. Kalau seandainya kebodohan itu cukup, ya, dampaknya bagi kita tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa sholat dengan benar, ini sudah cukup dikatakan sesuatu yang sangat berbahaya. Apalagi ternyata kebodohan itu, ya, membuat seseorang itu terjatuh ke dalam penyakit yang paling berbahaya, itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang hari ini mendatangi kubur, meminta kepada kubur? Kenapa orang-orang hari ini ketika punya masalah yang seharusnya dia kembalikan kepada Allah, tetapi yang justru yang laris itu tukang santet, justru yang laris itu dukun, justru yang laris itu tukang sihir, justru yang laris itu tukang ramal. Kenapa? Ya, dalam keadaan kalau kita melihat dari sisi dari sisi dunianya, mereka itu profesor, mereka doktor, mereka punya titel-titel yang luar biasa, yang tidak ada diragukan keahlian, kecerdasan, kepintaran mereka dalam urusan dunia mereka. Tetapi ketika dia jahil dan bodoh, ya, dengan urusan agama, dia terjatuh kepada penyakit yang paling berbahaya, itu kesyirikan. Dan sudah sering saya sampaikan, sering saya contohkan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang dia mungkin mendapatkan batu, mungkin di got dia dapat batu atau di mana, tiba-tiba dianggap batu tersebut sebagai batu ajaib, dianggap batu tersebut datang dari surga mungkin, atau dianggap batu tersebut, yang kemudian keyakinan batu tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Akhirnya orang mendatanginya berbondong-bondong, ngantri ribuan orang, sampai ada yang mati ketika ngantri. Ketika kita melihat orang yang datang itu bukan orang bodoh-bodoh, yang datang itu bukan orang-orang yang tidak mengerti tentang urusan agama, bukan mengerti dalam urusan keduniaan mereka. Mereka punya strata yang tinggi dalam urusan dunia mereka, tapi karena kebodohan, kejahilan, nggak mengerti ilmu, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang jadikan idola oleh muslimin dari ini, bintang film, penyanyi,
Tidak sedikit dari kalangan mereka itu kesehariannya itu bersama dukun, kesehariannya mereka dengan tukang sihir, kesehariannya mereka dengan tukang santet, berkutat seputar itu. Tidak sedikit dari kalangan mereka. Tidak ada jaminan orang itu bisa terkenal, tidak ada jaminan orang itu punya masa yang banyak, tidak ada jaminan orang tersebut punya pendidikan dunianya bisa selamat dari kesyirikan. Karena ini hal yang paling berbahaya. Yang kedua, penyakit kebodohan. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tersebarnya kesesatan di tengah umat Islam, sebab tersebarnya kebid'ahan, sebab tersebarnya amalan-amalan yang nyeleneh, ya, yang menyesatkan, namun dianggap amalan tersebut adalah amalan yang mulia. Amalan tersebut dianggap amalan yang luar biasa. Amalan tersebut dianggap amalan yang perlu untuk dilestarikan. Amalan tersebut dianggap amalan yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dikritik. Padahal amalannya dibangun di atas kebodohan, di atas keanehan. Dan Nabi SAW menyebutkan perkara ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab tersebarnya kesesatan adalah hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu, diwafatkannya ahlul ilmu, sehingga kebodohan semakin tersebar di tengah umat Islam. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbadu ilma intiza'an min sudurin nas, innama yaqbadul ilma biqabadil ulama, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menarik ilmu dengan sekali penarikan dari dada-dada manusia, tetapi Allah menarik ilmu dengan diwafatkannya para ulama, sampai tidak sampai hatta idza lam yatruk aliman, sampai tidak tersisa satu orang pun seorang alim. Kemudian manusia mengambil orang-orang bodoh, kemudian mereka meminta fatwa dari orang-orang bodoh tersebut, kemudian mereka menyesatkan diri mereka sendiri dan menyesatkan orang lain. Sungguh luar biasa apa yang kita lihat hari ini. Apa yang telah ditakutkan oleh para ulama salaf ribuan tahun yang lalu sudah terjadi dan nampak dengan jelas pada hari ini. Dulu para ulama salaf mereka mengatakan, dulu kasratul ulama wa qillatul khutaba. Dulu di zaman para ulama salaf, ulamanya sangat banyak, tetapi khutbahnya sedikit. Pada hari ini, banyak orang jahil, tetapi khutbahnya itu sangat banyak, penceramah sangat banyak, penyampai ilmu agama sangat banyak, sementara ilmu itu cuma sedikit saja. Muncullah orang-orang yang tidak punya kapasitas ilmu, cuman sekedar pinter dalam berretorika, cuman sekedar menarik di dalam penampilan, cuman sekedar banyak followers di media sosial, akhirnya berceramah agama. Dan subhanallah yang anehnya, ya, disambut dengan gegap gempita oleh muslimin, seakan-akan seorang imam dari imam Ahlus-Sunnah, seakan-akan seorang alim dari ulama Ahlus-Sunnah, diikuti ucapannya, diambil ilmunya, disebarkan ceramah-ceramahnya. Padahal na'udzubillah thumma na'udzubillah, keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang mengerikan. Terkadang dikarenakan kebodohannya, dikarenakan kejahilannya, Nabi Muhammad itu dulunya sesat. Ini karena kebodohan, ini karena kejahilan. Berbicara tentang perkara-perkara yang agung dalam agama ini, ya, seenak mulutnya. Kita tidak membahas dari sisi kemudian orang tersebut bertaubat. Taubatnya dia seharusnya bukan hanya sekedar dia mengklarifikasi ucapannya, tapi taubatnya dia berhenti berceramah dan kemudian dia belajar menuntut ilmu. Itu taubatnya. Lah kalau seandainya dia bertaubat dengan taubat demikian terus ceramah, ini bukan taubat namanya. Karena dia nggak punya kapasitas, di mana belajarnya? Ya,
Apa dia mengerti usuluddin, mengerti usul fikih, mengerti usul tafsir, mengerti kaidah dalam bahasa Arab. Nah, taubatnya orang ini, dia tinggalkan ya orang-orang atau murid-muridnya, dia belajar duduk di pondok, belajar usul thalatha, belajar akidah, belajar tauhid. Lah kalau dia berceramah lagi. Tetapi subhanallah, dengan kesesatan yang begitu nyata, ya, dengan penyimpangan yang begitu jelas, tetap diikuti oleh manusia. Ini sudah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takhadhan nasa ru'usan juhala. Mereka menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang tolol sebagai pemimpin mereka dalam urusan agama mereka. Fasa'alu bighairi fasa'alu. Kemudian mereka bertanya, fadhallu wa adhallu. Dia sesatkan dirinya dan dia juga menyesatkan apa? Manusia. Terjadi. Tetapi orang yang dianggap sebagai orang yang punya kapasitas dalam ilmu, ya, orang-orang yang telah menghabiskan ilmunya mungkin dari umurnya semenjak kecilnya, dia melakukan perjalanan dari seorang guru ke guru yang lainnya. Dia berpindah dari satu pembahasan kitab kepada kitab yang lainnya. Dia berpindah dari satu hafalan kepada hafalan yang lainnya. Yang jelas gurunya, yang jelas tempat belajarnya, yang jelas kapasitasnya dalam ilmu, tetapi tidak dianggap. Bahkan dianggap sebagai perusak. Bahkan dianggap sebagai orang-orang yang menyebarkan kesesatan di tengah umat. Nabi SAW juga telah menyebutkan dalam hadisnya tentang kondisi dan keadaan manusia yang seperti ini. Kata Nabi SAW, sayati 'alan nasin sanawatin khadda'ah, akan datang ke di tengah-tengah manusia tahun-tahun kedustaan. Wa yusaddiqul kadhib wa sayukdzibus shadiq wa yusaddiqul kadhib wa ya'manul kha'in wa yukhawinul amin wa yatakallam ruwaybidah. Qila man ruwaybidah ya Rasulullah? At-tafi alladhi yatakallam fi sya'nil ammah. Kata Nabi SAW, akan datang orang-orang yang mereka jujur dan mereka didustai, dan akan dirasakan aman para pengkhianat, dan orang-orang yang jujur dikhianati. Dan ruwaybidah, mereka berbicara tentang urusan agama ini. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa itu ruwaybidah? Sahabat bertanya, siapa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Ruwaybidah laki-laki yang dungu, laki-laki yang bodoh, yang dia berbicara tentang keumatan, berbicara tentang kasus-kasus besar, berbicara tentang urusan orang banyak. Kalau seandainya perkara ini ditanyakan kepada seorang sahabat, maka mereka mengumpulkan orang-orang, maka mereka akan mengumpulkan sahabat-sahabat yang lainnya yang pernah ikut perang Badar, ya pernah ikut perang Uhud, bermusyawarah untuk menjawab soal yang dijawab oleh orang hari ini dengan gampangnya, dengan mudahnya urusan umat Islam. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir, dan banyak sekali dampak-dampak jelek yang terjadi dikarenakan kebodohan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya kekacauan, dihalalkannya darah muslimin, hilangnya keamanan, rusaknya harta muslimin, hilangnya kehormatan mereka, tidak dihargai kedudukan dia sebagai seorang muslim. Ini juga dampaknya dikarenakan kebodohan dan kejahilan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, yarfa'ul ilm wa yuthbitul jahl wa yadharul haraj. Qila mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl. Kata Nabi SAW, ketika diangkat ilmu dan tetaplah kebodohan, dan kemudian akan muncul al-haraj. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Al-qatl. Banyaknya peperangan, banyaknya pembunuhan, banyaknya pembantaian, sering terjadi kekacauan dikarenakan diangkatnya ilmu. Tersebar kebodohan dan kejahilan di tengah umat, sehingga dampaknya bukan hanya pada pribadi dia sendiri,
dampaknya kepada masyarakat yang luas, bahkan untuk satu negara yang memudaratkan jutaan manusia dikarenakan kebodohan dan kejahilan. Saya sebutkan beberapa kisah yang kemudian kita akhiri pengajian kita di subuh kali ini. Di zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mungkin sudah pernah saya sampaikan di majelis-majelis kita ini, tapi kita ulangi kembali, ya, kita bisa melihat bagaimana dampak kebodohan dan kejahilan bisa merusak tantanan kebangsaan dan kenegaraan dalam sebuah negeri. Bukan hanya manusia yang sedikit, tapi manusia yang begitu banyak. Iya. Di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam agama, orang-orang yang tidak punya andil di dalam memperjuangkan Islam dan muslimin, mereka inilah yang bermain. Apa permainan yang mereka mainkan? Mereka menyebarkan isu-isu, menyebarkan gosip-gosip, menyebarkan isya'ah di tengah-tengah muslimin tentang pemimpin mereka, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada di antara mereka dikarenakan kebodohannya menganggap Utsman telah berbuat bid'ah, mengumandangkan azan 2 kali di hari Jumat. Utsman bin Affan, dia telah menyempurnakan solat dalam keadaan safar, yang seharusnya solat 4 rakaat dia solat 2 rakaat. Seharusnya solat 2 rakaat dia solat 4 rakaat. Utsman, ia telah melebarkan negeri-negeri batasan yang itu dulunya telah dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman, dia telah membunuh dan menyakiti banyak para ulama. Utsman, dia ini nepotisme. Banyak dari gubernur-gubernur dari kalangan dan kerabatnya sendiri. Ya, dan tuduhan-tuduhan yang lain yang mereka sematkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Dan kalau kita pandang dengan pandangan ilmu, kalau kita pandangan dengan pandangan dalil, semua yang mereka tuduhkan kepada Utsman adalah kebodohan dan kejahilan mereka. Di antaranya mereka mengatakan Amirul Mukminin Utsman bin Affan lari dari perang Uhud, dan mereka mengatakan Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Mereka juga mengatakan Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan. Ini isu yang disebarkan di tengah-tengah umat. Enggak pantas dia menjadi khalifah, enggak pantas dia jadi pemimpin. Ada di sana sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, ada di sana sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud, yang seharusnya mereka lebih pantas menjadi khalifah. Kenapa si Utsman ini yang menjadi khalifah? Kalau kita mengurut dengan ilmu, pandangan orang punya ilmu, datang seorang Mesir, disebutkan dalam kitab Sahih, datang seorang Mesir kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, atau kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, manil qaum, siapa orang yang paling alim dari kaum ini? Kemudian ditunjukkanlah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian laki-laki ini berkata, wahai Ibnu Umar, saya ingin mengajukan kepada kamu beberapa soal. Dia ajulah soal yang saya sebutkan tadi. Apakah Utsman ikut perang Uhud, Badar? Apakah Utsman benar dia lari dari perang Badar, dari perang Uhud? Apakah benar Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan? Ini semua adalah momen-momen besar di tengah-tengah muslimin. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, iya, benar. Utsman bin Affan tidak berbaiat dengan Bai'atur Ridwan. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Kemudian setelah dia mendengar ucapan Ibnu Umar mengiyakan apa yang dia tanyakan, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, dan Allah telah menampakkan kebenaran hari ini. Apa yang kami serukan, apa yang kami mengajak manusia untuk membenci Utsman bin Affan, ternyata didukung oleh Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ente kemari dulu. Ini bahasa saya, ente kemari dulu. Di sini saya dengarkan kepadamu, kenapa Utsman tidak melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kata Abdullah bin Umar, ketika terjadi perang Badar, istrinya Utsman bin Affan sakit, dan istrinya adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sebagai rasul, sebagai pemimpin pada waktu itu, sebagai pimpinan pasukan perang, telah memberikan izin kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang Uhud, tidak ikut perang Badar.
Lah kalau seandainya Nabi dan Rasulullah, pimpinan pasukan perang pada waktu itu, memberikan izin kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar dan pahalanya sama seperti orang ikut perang Badar, lah ente kenapa mencela beliau? Kenapa ente mencela beliau? Nabi Rasul tidak menyalahkan perbuatan Utsman, bahkan menganggap Utsman mendapatkan pahala yang sama bagi orang-orang yang ikut perang Badar. Ini dikarenakan kebodohan, dikarenakan kejahilan. Kedua, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Utsman bin Affan sebuah perjalanan yang sangat penting ke negeri Mekah pada waktu itu. Dan kalau seandainya ada orang dari penduduk Mekah yang pantas dengan tugas ini, pasti akan dipilih oleh Nabi selain Utsman. Tapi tidak ada orang yang lebih pantas dibandingkan Utsman untuk menjalankan tugas ini. Kemudian Rasulullah ketika membaiat sahabatnya pada baiatur ridwan, Rasulullah mengatakan, hadza yadul Utsman, ini tangannya Utsman. Tangannya Utsman diwakilkan dengan tangan Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana salahnya Utsman? Ketika dinilai dengan ilmu, ditimbang dengan syariat, justru kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, ketika isu-isu muslimin, ketika isu di tengah muslimin Rasulullah sudah wafat pada perang Uhud, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ada satu kelompok manusia yang mereka berdiri diam di Uhud, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Karena apa? Karena isu Rasulullah sudah meninggal, diam mereka. Satu pasukannya lagi, karena mereka menganggap Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal, isu pada waktu itu, ya. Dan bersamaan dengan itu, mereka sudah dalam keadaan terjepit. Ya, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri kecuali apa? Lari mereka, balik ke kota Madinah. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang mereka telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka terus berperang. Di antaranya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan juga Ali radhiyallahu taala anhu. Dan kata Abdullah bin Umar, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat dari langit ke-7 memaafkan perbuatan mereka, yang mengampuni apa yang mereka lakukan. Lah kalau seandainya Allah pemilik jagat raya ini memaafkan perbuatan sahabat Rasulullah yang lari dari perang Uhud, di antaranya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, lah kenapa ente pula yang marah-marah? Kata Abdullah bin Umar, khudh hadza, ambil ini dari saya dan kamu sampaikan di tengah-tengah masyarakatmu. Tapi karena memang hawa nafsu, akhirnya mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di rumahnya. Kemudian semakin terjadi fitnah, terjadi peperangan yang sangat banyak setelah itu. Dan tidak berhenti setelahnya. Di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang tolol ini, yang mereka sok alim, sok pinter, sok cerdas, sok banyak ibadah, akhirnya kesana kemari membawa ayat, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir, mereka itu fasik, mereka itu zalim. Dia gunakan ayat-ayat ini untuk mengkafirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dikarenakan kebodohan mereka, dikarenakan kedunguan mereka, dikarenakan kejahilan mereka. Akhirnya banyak terjadi peperangan, banyak terjadi kerusuhan, banyak muslimin yang meninggal, hilang kehormatan mereka, hilang nyawa mereka, hilang darah mereka, hilangnya apa? Harta mereka, hilang keamanan. Peperangan dan peperangan yang terjadi akibat apa? Akibat orang bodoh. Jadi orang bodoh ini, walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak dianggap oleh orang tapi bodoh, ini dampaknya bisa merusak negara. Bukan hanya RT yang dirusak, negara bisa dirusak. Apa yang terjadi di Suriah sampai hari ini tidak usai. Ratusan ribu muslimin, mungkin jutaan muslimin sudah meninggal. Apa sebabnya?
Karena di depannya orang-orang bodoh, orang-orang yang ngerti syariat, orang-orang yang sok pinter, yang punya modal semangat. Ini yang terjadi. Sehingga saudara-saudaraku muslimin, ini penyakit yang sangat berbahaya, yang tidak boleh dibiarkan di zaman yang kita sudah merdeka seperti ini. Tidak bisa dibiarkan. Ya, ketika para pejuang negara Indonesia telah berjuang untuk mengusir Belanda dari negeri ini, dengan takbiran Allahu Akbar, dengan bubur runcing, dengan taufik dan hidayah dari Allah dan kekuatan diberikan oleh Allah, mereka berhasil membersihkan negeri ini dari para penjajah. Maka hari ini kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, mari kita menjaga negeri ini, membersihkan penjajahan, perbudakan, kebodohan di negeri ini dengan kita banyak menyebarkan ilmu, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan sunnah di tengah-tengah muslimin, yang akhirnya mudah-mudahan diharapkan dengan itu mereka terlepaskan dari jerat-jerat yang bisa menghancurkan dunia dan akhirat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Atau kalau tidak ada, saya akhiri. Salam panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.